Karena yang di laut halal tapi hajinya bersatu dalam satu kata. Ini anjing tapi kok di laut gitu. Kalau anjingnya haram, lautnya halal. Nah, mau dipikir ya, kalau saya kita bahas. Gak ada yang mau makan anjing laut itu contoh. Kalau yang halal ya dikatakan halal, yang haram katakan haram. Jadi yang pertama. Yang kedua, berlebihan dalam makan adalah ketika melebihi porsinya, melebihi porsi atau kadar kebutuhannya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Ya. Rasulullah SAW katakan, makanlah sekedar untuk beberapa suap, sekedar untuk menegakkan punggungnya. Orang kok lemes bisa sakit matanya kok kosong, matanya agak isi bisa tegak punggungnya. Menegakkan punggung bukan memajukan perutnya gagal saya di sini ya. Ya itu kalau disampaikan ya. Karena punggungnya kok makin tegak, tapi perutnya juga ikut. Terus jadi keduanya. Jadi yang paling tepat adalah sekedar untuk menegakkan punggung. Maksudnya apa? Ya bisa untuk beribadah, tidak loyo ketika beribadah. Nah, sholat tidak lemes, cepat perlu tidak, tapi punya tenaga. Ketika disampaikan ini, kemudian ada sahabat yang protes, Rasulullah kurang. Kalau makan cuma segini kurang. Maka kata Nabi SAW, kalau kurang maka bagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Ini porsi yang wajar, yang sesuai dengan kadarnya. Kalau sudah melebihi ini maka sudah masuk dalam kategori berlebihan. Sepertiga sate, sepertiga gulai, sepertiga tongseng. Ini berlebihan. Air aja sampai nggak bisa masuk. Minum muntah lagi karena saking banyaknya makanan yang masuk. Maka kadang ada budaya di Indonesia itu makanan itu ada 3 tahap. Appetizer dulu, terus main course, setelah itu ada dessert. Benar ya? Apa kembali ya? Appetizer makanan pembuka dulu. Biasanya apa ya? Puding atau apa ya? Agak kenyang. Main course-nya makanan utamanya. Tambah kenyang, mau ditambah makanan penutup. Ini bukan berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti appetizer, seperti dessert, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Makan itu masih bisa minum murah loh. Nafas orang kangelan. Nah, habis makan, makan itu udah kayak kerja fisik gitu. Setelah makan itu ngos-ngosan. Kenapa? Karena perut dipenuhi, nggak ada udara tersisa. Kalau sampai kejadian seperti itu, kondisi bahwa ini sudah berlebihan kita dalam Rasulullah SAW hidup selama 60 sekian tahun. Beliau jarang sakit. Ada dilewatkan Rasulullah flu atau tiba-tiba nggak ada diabetes, ada. Rasulullah diberikan gulanya tinggi, Rasulullah enggak sehat walafiat beliau. Sakit baru di ujung usianya. Itu pun menurut pendapat sebagian ulama karena terkena racun. Nah, terkena racun dari luar, bukan dari fisiknya sebagai sendiri. Kenapa sebabnya? Apakah Rasulullah
Ya, ketat seperti kita, seperti sekarang ya banyak macam-macam diet. Tadi porsinya dipaskan, dibagi tiga, makan, minum, dan udara. Itu saja pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam soal makan. Nggak harus jangan makan nasi, makan nasi asal porsinya pas, asal porsinya pas. Itu dua contoh makan yang berlebihan, yaitu makan yang haram jelas tidak boleh, dan kedua melebihi porsi ya, atau kadar kebutuhan. Ini sama juga dengan minum juga minum yang haram atau minum melebihi porsi juga tidak diperbolehkan, itu namanya berlebihan. Kemudian yang berikutnya dalam berpakaian. Bagaimana contoh orang berlebihan dalam berpakaian? Yang pertama tentu adalah ketika seseorang memakai pakaian yang haram. Ada kalau pakaian kok haram, itu pakaian bagaimana? Contoh pakaian yang haram. Ketika seorang laki-laki memakai pakaian wanita memakai pakaian laki-laki pakai pakaian ciri khas wanita pakai pakaian modelnya laki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rajulu yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'atu talbasu lubsatal rajuli. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan, dan Allah melaknat perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Laki-laki nggak usah kerudungan. Laki-laki kok kerudungan, ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah bersabda, atau Ibnu Abbas berkata, la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-munkhizin min ar-rijali wal mutawajjilat min an-nisa'i al-mukhannathin min ar-rijal wal mutawajjilat min an-nisa'i. Nabi SAW melaknat ya laki-laki yang kewanita-wanitaan dan melaknat wanita yang laki-laki. Nah, dalam hal apa? Nah, dalam hal pertama cara bicara, yang kedua cara berjalan, yang ketiga cara berpakaian. Jadi kalau ada laki-laki ngomongnya kayak perempuan, kayak bicaranya ya, atau cara bicaranya seperti perempuan, laki-laki tapi lemah mulai tidak lembut, ini termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ada wanita yang laki-laki yang gagah, ngejim, ngehakok, ya, berotot, kayaknya seperti laki-laki. Ini juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia diperintahkan untuk hidup sesuai dengan fitrah. Pertanyaannya, kalau Ustaz, kalau bawaan gimana? Dari lahir seperti itu? Dari lahir seperti itu. Ada yang memang dari lahir kondisinya seperti itu. Maka dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, penulis kitab ini Bulughul Maram. Namun dalam kitab yang lainnya, yaitu dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan bahwa kelainan yang bincang itu ada dua. Kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian itu ada dua macam. Yang pertama memang alami, yang kedua dibikin-bikin. Kalau yang dibikin-bikin ini maka mutlak haram. Laki-laki
sebenarnya dia normal, tapi dia pakai riasan perempuan, pakai pakaian wanita, bergaya, berbicara layaknya wanita, maka ini haram dan termasuk dosa besar. Kok dosa besar Ustaz? Ya, karena dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dosa yang ada ancaman laknatnya, maka termasuk kategori dosa besar. Dan ketika seorang yang laki-laki pakai pakaian wanita, wanita pakai pakaian laki-laki, ini sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata alami, bagaimana? Ada orang yang lain dalam keadaan seperti itu, memang gaya bicaranya seperti wanita, atau wanita gaya bicaranya seperti laki-laki. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani beliau sampaikan, dia tidak berdosa selama berusaha untuk merubahnya, atau tidak mengenakan atribut. Ya, misalnya laki-laki lalu mengenakan atribut wanita, atau wanita mengenakan atribut laki-laki. Meskipun bahwa orang yang lahir dalam keadaan mungkin dia cara bicaranya lemah gulai, jalannya seperti wanita, maka cara berpakaiannya harus tetap laki-laki. Cara berpakaian harus tetap laki-laki. Tidak boleh terus ini jati diri saya sebenarnya. Saya ini sebenarnya wanita yang terjebak dalam tubuh laki-laki. Tidak ada. Gender dalam Islam hanya dua, laki-laki atau wanita. Dua. Tidak seperti di Amerika ada 60 gender. Dalam Islam hanya ada dua gender. Maka pastikan anak-anak kita kenal jati dirinya dari kecil. Kamu laki-laki, kamu perempuan. Punya anak laki-laki kasih mainan cowok, punya anak perempuan kasih mainan cewek. Jangan sampai bingung dengan gendernya. Kalau ternyata bawaan lemah, tetap pakaikan pakaian laki-laki yang kecil. Kalau sampai dia berubah maka jadi berdosa. Dia merasa ingin jadi perempuan, mulai pakai atribut wanita, apalagi sampai ganti alat kelamin. Itu saja. Dan uniknya kaum muslimin seperti mendukung, diam saja, mengapresiasi, ditontonkan di televisi setiap hari muncul. Ya, memperhatikannya anak-anak kita diperhatikan, kenalkan mereka dengan jati dirinya sejak kecil. Yang perempuan ya tampil dengan teman-temannya yang perempuan, pakai pakaian wanita. Yang laki-laki juga kenalkan jati dirinya. Harus banyak main sama bapaknya. Bapaknya jangan abai, sibuk sendiri, nggak tahu anak cowoknya main sama siapa. Ternyata lebih sering berteman dengan wanita. Pulang-pulang pakai hijau ibunya, bapak ayah itu bahaya ya. Bapaknya perhatikan betul, ajak main anaknya, ajak main bola, ajak main yang lain ya. Pokoknya harus tahu kerjaan laki-laki. Ajak mukul-mukul, gergaji, dan dari roda, motor itu diajak. Biar dia punya karakter lagi. Yang wanita diajak punya masa, diajak supaya kenal mencari dirinya sebagai wanita. Ini bahaya ya, karena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang laki-laki berpakaian wanita dan sebagainya. Terakhir di antara contoh memakai pakaian yang haram adalah menggunakan atribut yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, laki-laki pakai emas haram. Laki-laki pakai emas haram. Jadinya Rasulullah pernah melihat seorang laki-laki pakai cincin emas, dicabut pada saat waktu rokaku, dibuang langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini halal haram bagi laki-laki di dunia, halal di akhirat. Di akhirat boleh kita pakai emas, di dunia tidak boleh. Kalau kita halalkan di dunia nanti ada pujian di akhirat.
Masalah jalan kalau cari cincin pernikahan jangan. Yang istrinya kasih emas tidak apa-apa. Yang bapaknya laki-lakinya jangan dipakaikan cincin emas, perak kah, nikel kah, atau bahan yang lain terserah. Yang penting jangan emas. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sutra. Sutra juga haram dipakai oleh laki. Boleh untuk wanita, tapi tidak boleh untuk laki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita lanjutkan karena belum selesai pembahasan yang ke-16. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.